Kebencian menimbulkan pertengkaran, kasih menutupi segala pelanggaran. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Siapa berliku-liku, susah jalannya. Siapa mengedipkan mata dan bicaranya bodoh, menyebabkan kesusahan dan kejatuhan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mulut orang fasik ada kelaliman. Pada orang berpengertian ada hikmat, pada punggung orang tidak berakal budi ada pentung. Kebencian menimbulkan pertengkaran, kasih menutupi segala pelanggaran. Gubahan Amsal pasal 10 ayat 9 sampai 13. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekali lagi kita memperhatikan pesan yang disampaikan Salomo, atau mungkin Anda pahami sebagai raja atau Nabi Sulaiman. Ya, Salomo, sang raja, sang pembawa, pemberita, penyampai Amsal. Bagian ini merupakan pengalaman sosial dari penyampai Amsal ketika dia melihat di sekitarnya, dia mendapati orang-orang dalam komunitas terdekat ataupun jauh dari dirinya, namun masih dalam daya jangkaunya, tentang bagaimana seseorang melihat, bertindak, dan berkata, melihat, berpikir, berkata-kata, dan juga bertindak. Nah, yang menyebabkan ketidakberuntungan, yang menyebabkan kekecewaan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Ungkapan di sini dengan jelas bahwa mata yang penuh dengan kecurigaan mengawasi orang untuk melihat apa-apa yang bisa yang terjadi pada orang tersebut, untuk mencela, mengecam, atau mengumpulkan hal-hal tersebut sebagai bahan untuk menjatuhkan, atau orang-orang yang kelakuannya diungkapkan sebagai tidak bersih, mulut penuh dengan kefasikan, dan hal-hal lain yang terjadi dalam hidup. Nah, model-model seperti itu bisa membuat atau tertumpuk jadi satu, menjadi suatu kebencian dan pertengkaran atau konflik antar sesama, mulai dari memandang atau berpikir atau mengungkapkan dengan kata dan dilanjutkan dengan perbuatan. Nah, saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika model seperti itu terjadi pada masa lalu, saya berpikir bahwa juga kena mengena dengan konteks kekinian kita. Ada banyak kebencian atau pertengkaran yang muncul dari orasi dan narasi yang tidak benar, ujar kebencian, penuh kecurigaan, kata-kata yang tidak benar,
tidak berpengertian. Itu terjadi, Anda dan saya bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang atau siapapun mampu menimbulkan pertengkaran, konflik, gesekan-gesekan yang tidak perlu, yang menimbulkan hal-hal yang akhirnya berujung pada perkelahian, dendam, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, jika kita temukan hal seperti itu dalam kehidupan, tentu saja sebagai orang yang mempunyai Tuhan, yang percaya pada Tuhan, yang memiliki pengertian, paling gampang kita menghindari mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tak menyenangkan. Kita letakkan segala hal tersebut di dalam apa yang disebut kasih sayang, mengasihi, menghormati, menghargai semua orang, agar tidak tumbuh atau timbul kebencian dan pertengkaran. Gesekan, salah pengertian itu ada dan terjadi pada siapa dan kapanpun. Namun segala sesuatu itu bisa terhindar, bisa terbenam, bisa tidak memunculkan ujar kebencian, pertengkaran, jika ditutupi dengan saling pahami, saling pengertian, saling mengerti. Ya, itu yang disebut kasih. Kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih juga membuat orang bisa memahami satu sama lain di dalam kelebihan dan kekurangan. So, saudara-saudara yang saya kasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, mari kita fungsikan pengertian yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga yang keluar dari dalam diri kita, dari mulut kita adalah narasi dan orasi kebaikan yang membangun hubungan baik dan sejahtera dengan sesama, sekaligus membenamkan apa itu pertengkaran, kebencian, ketidaksukaan, dan hal-hal yang tidak manusiawi lainnya. Amin.